Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrohmah Triwaryanti. Saya dari kelas 4C Manajemen dengan NPK 1902-200110. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang marketing internasional. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu international marketing. Sebelum ke marketing internasional, harus mengetahui apa itu pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar sangat penting dalam kegiatan pemasaran, khususnya dalam international marketing. Penjualan harus mengenali pasar agar produk dapat tersalurkan dengan baik. Indikator pasar yang harus dikenali salah satunya terdapat dalam bauran pemasaran atau sering disebut dengan marketing mix. Di antaranya yaitu yang pertama ada produk. Produk harus memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan dan juga harus dapat memuaskan, karena sesungguhnya konsumen tidak membeli barang, namun konsumen membeli manfaatnya. Yang kedua ada harga. Penetapan harga sangat penting karena dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya. Penetapan harga juga harus sesuai dengan target pasarnya dan juga harus sesuai dengan kualitas produknya. Yang ketiga ada promosi. Promosi merupakan prinsip dasar dari perusahaan, di mana perusahaan dituntut untuk memberikan insentif kepada konsumen, misalnya dengan cara memberikan potongan harga atau diskon atau dengan giveaway. Yang keempat, ada tempat. Jangkauan tempat menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan. Pemilihan tempat-tempat yang strategis tentu memiliki peluang akses publik yang baik. Yang kelima, ada proses. Proses berkaitan dengan pelayanan. Untuk menjamin mutu, layanan operasional perusahaan harus sesuai dengan sistem dan prosedur yang terstandarisasi dan karyawan yang berkompetensi. Yang keenam ada lingkungan fisik atau bukti fisik. Bukti fisik melingkupi bangunan kantor serta elemen pendukung seperti toko, kedai, dan lain semacamnya. Yang ketujuh ada orang-orang. Yang kedelapan ada hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat dapat membangun kehadiran bisnis perusahaan dan persepsi masyarakat. Untuk bisa terlihat dalam masyarakat, ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh produsen, diantaranya dengan cara ikut serta dalam program masyarakat. Contohnya membangun CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang ke-9 ada kekuatan politik. Selanjutnya ada target pasar. Target pasar adalah penjualan produk yang dihasilkan. Strategi pemasaran yang baik dimulai dengan menentukan harga pasar yang potensial. Dengan begitu, pengusaha dapat menerapkan satu strategi yang efektif untuk menawarkan produknya. Mengetahui target pasar sangat penting bagi perusahaan karena dapat meningkatkan penjualan, mengetahui dana yang dibutuhkan, mengantisipasi persaingan, dan memudahkan dalam promosi. Contoh-contoh dari target pasar yang pertama yaitu produk. Produk yang dihasilkan harus meliputi manfaat, keunikan atau keunggulan, merek, dan juga kualitas. Yang kedua, tempat. Tempat penjualan dapat dilakukan dengan cara retail, wholesale, ekspor lokal, atau melalui internet. Yang ketiga, harga. Pemilihan harga juga harus sesuai dengan target pasarnya dan juga harus sesuai dengan kualitasnya. Yang keempat, promosi. Pemasaran dapat dilakukan dengan memberikan potongan harga atau diskon
atau bisa dengan giveaway yang telah ditentukan ketentuannya. Yang selanjutnya yaitu proses. Proses berkaitan dengan efektivitas, waktu pelayanan, tanggapan keluhan, dan pengiriman pelayanan. Yang keenam, orang. Orang di sini meliputi pendiri, para karyawan, dan pelayanan pelanggan. Yang ketujuh ada bukti fisik, meliputi bangunan kantor yang layak dan cerita pengguna atau testimoni. Yang selanjutnya di sini ada filosofi manajemen. Produksi. Yang pertama ada produksi. Konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan sangat terjangkau. Yang kedua, produk. Konsumen menyukai produk yang berkualitas, performa, dan fitur inovatif terbanyak. Yang ketiga, menjual. Konsumen tidak akan membeli jika tidak melakukan usaha penjualan dan promosi. Yang keempat, pemasaran, yaitu menentukan kebutuhan dan keinginan pasar dan memberi kepuasan. Yang kelima ada pemasaran sosial, menghasilkan langganan, kepuasan, dan kesejahteraan jangka panjang. Orientasi ke arah pemasaran. Yang pertama ada konsep produksi. Konsep produksi ini muncul sebelum tahun 1930 dan merupakan konsep tertua. Konsep produksi menegaskan bahwa konsumen akan memilih produk yang tersedia dan murah. Yang kedua ada konsep penjualan. Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen dan bisnis jika ditinggalkan sendiri-sendiri biasanya tidak akan membeli cukup banyak produk. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan penjualan dan promosi yang agresif. Yang ketiga ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini muncul pasca tahun 1960-an. Tujuan dari pemasaran adalah menjual lebih banyak produk dan mendapatkan lebih banyak laba, tentunya. Selanjutnya, manajemen pemasar. Manajemen pemasaran. Apa itu manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi ide barang atau jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan. Apa itu pemasaran internasional? Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Jenis pemasaran internasional di sini terdiri dari ekspor, internasional, dan pengaruh lingkungan terhadap international marketing. Yang pertama, lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya terdiri dari bahasa, agama, sosial, estetika, lembaga, dan kekuatan lain yang mampu mempengaruhi nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku masyarakat setempat. Perkembangan masyarakat pasti akan diikuti oleh adanya perkembangan nilai dasar dari masyarakat, dan biasanya nilai sosial dalam sebuah budaya akan sulit diubah. Yang kedua ada lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi mempengaruhi daya beli konsumen. Daya beli konsumen berpatokan pada pendapatan, harga, dan tabungan. Penjual harus memahami kecenderungan utama dalam hal pendapatan masyarakat. Yang ketiga ada pengaruh lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi terdiri dari kekuatan yang mempengaruhi teknologi terkini dan menciptakan peluang pasar baru. Penjual harus memperhatikan berbagai kecenderungan teknologi, yaitu perkembangan teknologi, peluang tak terbatas, tingginya anggaran lead bank, meningkatnya peraturan.
Selanjutnya dari lingkungan hukum dan politik. Lingkungan hukum dan politik kecenderungan utama politik yang mampu mempengaruhi manajemen pasar adalah undang-undang yang mengatur pemerintahan. Adanya perubahan dalam pelaksanaan undang-undang serta berkembangnya kelompok pembela publik. Yang terakhir ada lingkungan pemegang saham terdiri dari komersial, rumah, dan negara tuan rumah. Perbedaan pemasaran, konsep marketing dan konsep penjualan. Konsep marketing, starting point-nya adalah pasar, sedangkan konsep penjualan starting point-nya adalah pabrik. Yang kedua, konsep marketing lebih fokus kepada kebutuhan konsumen, sedangkan konsep penjualan lebih fokus kepada produk. Kemudian cara pengenalan produknya, konsep marketing lebih dengan cara pemasaran, sedangkan konsep penjualan dengan cara penjualan dan juga promosi. Keuntungan konsep marketing diambil dari kepuasan pelanggan, sedangkan konsep penjualan keuntungannya diambil dari volume laba. Selanjutnya ada perencanaan pasar internasional, terdiri dari 4, yaitu tahap yang tidak direncanakan, yang kedua tahap penganggaran, yang ketiga perencanaan bisnis tahunan, yang keempat perencanaan strategi. Stakeholder adalah pemangku kepentingan atau merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Kategori stakeholder dalam perusahaan diantaranya ada pemasok, staf, pemegang saham, pemerintah, politisi dan pegawai negeri, negara tuan rumah, pekerja, kelompok pesaing, pelanggan, dan distributor. Yang kedua yaitu lingkungan politik hukum. Lingkungan makro internasional terdiri dari perusahaan, lingkungan mikro, dan lingkungan makro. Lingkungan mikro terdiri dari pelanggan, pemasok, pesaing, dan publik. Sedangkan lingkungan makro terdiri dari ekonomi, lingkungan, sosial, teknologi, dan politik atau hukum. Lingkungan politik terdiri dari sistem, polisi, dan stability. Sistem politik dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu demokrasi. Demokrasi merupakan sistem di mana pemerintahan dikendalikan oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui pemilihan umum. Pemilihan dilakukan secara bebas dan wakil-wakil kelompok menentukan kepemerintahan dengan partisipasi terbuka masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, sistem politik totaliteralisme merupakan sistem politik di mana hanya ada satu partai perwakilan atau kediktatoran yang tampil mengendalikan segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Lingkungan politik hukum juga memiliki ideologi. Yang pertama, kolektivisme, yaitu mengutamakan kebutuhan masyarakat luas dibanding keinginan individu. Yang kedua ada ideologi sosialisme,
yaitu salah satu bentuk kolektivisme di mana terdapat kepemilikan pemerintah dalam institusi, tetapi laba bukanlah tujuan utamanya. Yang ketiga ada ideologi individualisme. Filosofi politik bahwa manusia seharusnya bebas untuk berkegiatan ekonomi dan politik tanpa batas-batasan. Lingkungan politik dan hukum juga memiliki dasar hukum dunia. Di antaranya yaitu hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan dari interpretasi terhadap Quran dan ajaran Nabi Muhammad. Yang kedua, hukum sosialis. Hukum yang dianut negara-negara komunis seperti Soviet, Cina, Korea Utara, dan lain-lainnya. Yang ketiga, hukum umum. Adalah hukum yang berasal dari hukum Inggris dan merupakan dasar dari peraturan di Amerika Serikat atau Kanada. Yang keempat ada hukum sipil. Adalah hukum yang diturunkan dari hukum Romawi dan ditetapkan di negara-negara non-Islam dan non-sosialis. Selanjutnya ada prinsip dasar hukum internasional. Yang pertama, kedaulatan dan kekebalan berdaulat atau prinsip kedaulatan. Yang kedua, yurisdiksi internasional atau prinsip kebangsaan, prinsip teritorial, prinsip protektif. Yang ketiga ada doktrin sikap hormat. Yang keempat ada tindakan doktrin negara. Yang kelima ada perlakuan dan hak para warga negara asing. Yang keenam forum dengar pendapat dan penyelesaian perselisihan. Contoh-contoh masalah peraturan hukum. Yang pertama, peraturan jasa keuangan. Krisis keuangan global mengetatkan peraturan mengenai aspek jasa keuangan, khususnya yang berkaitan dengan resiko yang berhubungan dengan aktivitas derivatif perbankan dan keterlibatan dalam perdagangan. Yang kedua, masalah yang kedua yaitu Foreign Corrupt Practice Act. Tujuan FCPA adalah untuk menghentikan MNC Amerika Serikat mulai dengan cara terus-menerus melakukan korupsi di pemerintahan asing, serta meningkatkan citra Amerika Serikat dan bisnisnya di luar negeri. Masalah yang selanjutnya yaitu birokrasi. Di banyak pasar negara berkembang dan industri baru, birokrasi formal menghambat inovasi dan pertumbuhan bisnis. Masalah yang selanjutnya ada privatisasi. Privatisasi dapat diartikan sebagai denasionalisasi atau proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi dari bab 3 yaitu lingkungan ekonomi. Model lingkungan bisnis. Model lingkungan bisnis terdiri dari lingkungan internal, lingkungan industri, dan lingkungan makro. Lingkungan internal meliputi aspek keuangan, aspek SDM, aspek pemasaran, aspek operasional, aspek informasi, dan aspek manajemen. Kemudian dari lingkungan industri meliputi daya tawar pemasok, hambatan masuk, daya tawar pembeli, persaingan dalam industri, ketersediaan barang substitusi. Yang selanjutnya yaitu lingkungan makro, meliputi ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, dan hukum. Analisis lingkungan makro. Yang pertama, analisis lingkungan ekonomi. Terdiri dari SDA, meliputi kontribusi ketersediaan tingkat pengolahan. Yang kedua ada SDM,
meliputi jumlah terdidik, tak terdidik, dan pengalaman. Yang ketiga, prasarana dasar, meliputi prasarana transportasi dan prasarana komunikasi informasi. Yang keempat, ada modal, meliputi modal domestik dan cadangan devisa. Lingkungan teknologi, yang kedua, lingkungan teknologi. Terdiri dari kecepatan perubahan teknologi, peluang tanpa batas untuk inovasi, tema-tema utama yang meliputi komputerisasi, molekulisasi, rekayasa genetika, informasi, dan komunikasi. Kemudian ada perubahan teknologi, meliputi analog ke digital, semikonduktor ke mikroprosesor, host ke client service, garden part, bandwidth ke information highway, sarana akses lamban ke sarana informasi, multimedia, sistem tertutup ke terbuka, jaringan dungu ke cerdas, dari GUI ke MUI, MOLE, MUD, MOO, dan VR. Dari lingkungan politik hukum. Analisis lingkungan politik terdiri dari ideologi negara, stabilitas politik, lembaga politik, hubungan internasional, dan peran pemerintah. Sedangkan analisis lingkungan hukum terdiri dari kelengkapan regulasi, upaya penegakan hukum, dan kepastian hukum. Selanjutnya, dari lingkungan sosial budaya, terdiri dari struktur dan dinamika sosial yang meliputi hierarki egaliter dan vertikal horizontal. Yang kedua, ada hubungan dan interaksi sosial, meliputi otoriter demokratis, paternalistik mandiri, terbuka dan tertutup. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan, meliputi otoritatif, partisipatif, dan satu arah konsultatif. Yang keempat, orientasi antar pribadi, meliputi kolektivisme, individualisme, kelompok pribadi. Yang kelima, peran gender. Yang keenam, agama. Yang ketujuh, motivasi, yaitu meliputi ekonomis, non-ekonomis, dan loyalitas kompetensi. Yang kedelapan, persepsi tentang kemanusiaan, meliputi baik jahat, dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya, kerjasama konflik, fatalistik berkemampuan. Yang kesembilan, persepsi tentang waktu, meliputi tak terbatas dan terbatas, kekinian dan masa depan, tak tepat dan tepat. Yang terakhir ada bahasa. Dari segi lingkungan kependudukan, terdiri dari tingkat pertumbuhan penduduk, yang kedua struktur usia dan gender, urbanisasi, migrasi, status kesehatan, pola keluarga, dan tingkat pendidikan. Lingkungan industri. Analisis lingkungan industri mencoba mencari gambaran tentang peluang dan ancaman bisnis yang diakibatkan oleh strategi dan perilaku bisnis dalam persaingan industri. Selanjutnya, bagaimana perusahaan melibatkan bisnis internasional? Yang pertama yaitu import, adalah pembelian barang atau produk dari luar negeri. Yang kedua, ekspor, yaitu penjualan produk bukan untuk domestik ke luar negeri. Yang ketiga, investasi asing langsung, yaitu penyetoran investasi yang dilakukan secara langsung. Dan yang terakhir, persekutuan strategis, terdiri dari joint venture, alternatif joint venture, international licensing, dan agreement. Ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua, saling bergantung. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural.
kultural. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama. Teori globalisasi. Cochrane dan Payne menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi, terdapat 3 posisi teoritis yang dapat dilihat. Yaitu yang pertama, para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Mereka percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. Meskipun demikian, para globalis tidak memiliki pendapat sama mengenai konsekuensi terhadap proses tersebut. Para globalis dan optimistis menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab. Sedangkan para globalis pesimis berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk kejahatan, bentuk penjajahan Barat, terutama Amerika Serikat, yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen dan terlihat sebagai suatu yang benar di permukaan. Beberapa dari mereka kemudian membentuk kelompok untuk menentang globalisasi atau anti-globalisasi. Para tradisionalis tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata atau jika memang ada, terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apa yang tengah kita alami saat ini hanyalah merupakan tahap lanjutan atau evolusi dari produksi dan perdagangan kapital. Para transformasionalis berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal keberadaan konsep ini. Posisi teoritis ini berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai seperangkat hubungan yang saling berkaitan dengan murni melalui sebuah kekuatan yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Mereka menyatakan bahwa proses ini bisa dibalik, terutama ketika hal tersebut negatif atau setidaknya dapat dikendalikan. Yang selanjutnya akan saya bahas yaitu bab 4, World Trade Organization atau WTO. Perbedaan GATT dan WTO. GATT bersifat ad hoc dan sementara waktu. Persetujuan umum tidak pernah diratifikasi oleh parlemen negara anggota dan tidak mengandung ketentuan bagi penciptaan suatu organisasi. WTO memiliki anggota, sedangkan GATT terdiri dari para pihak yang menegaskan bahwa GATT secara resmi merupakan suatu teks legal. GATT hanya memasukkan perdagangan barang, sedangkan WTO mencakup GATT barang, GATS jasa, dan TRIPS yaitu kekayaan intelektual. Sistem penyelesaian sengketa WTO lebih cepat dan lebih otomatis daripada sistem GATT yang lama. WTO dan persetujuan di dalamnya bersifat permanen. Dan sebagai OI, WTO memiliki aturan-aturan yang pasti
dan diratifikasi oleh negara-negara anggotanya. Sejarah WTO. Yang pertama, WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari tahun 1945. Awal dari WTO adalah GATT, General Agreement on Tariff and Trade, yang telah berdiri sejak tahun 1948. Setelah WTO resmi berdiri, GATT tetap eksis sebagai salah satu bagian dari WTO sejajar dengan GATS, General Agreement on Trade and Service, dan juga sejajar dengan TRIPS, Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Prinsip dari WTO. Yang pertama, most favored nation. Perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang, non-diskriminasi, artinya keringanan tarif impor yang diberikan pada produk satu negara harus diberikan juga pada produk impor dari negara mitra dagang lainnya. Yang kedua, national treatment atau perlakuan nasional, artinya negara anggaran wajib untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan barang lokal, paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik. Yang ketiga, transparansi atau transparan, artinya bahwa negara anggaran wajib bersikap terbuka terhadap berbagai kebijakan perdagangannya, sehingga para pelaku ekonomi mudah melakukan kegiatan perdagangan. Selanjutnya, WTO memiliki sistem organisasi. Yang pertama, seperti biasa, dilakukan dalam GATT. Mekanisme pengambilan keputusan dalam WTO adalah konsensus. Apabila konsensus sulit dicapai, pengambilan keputusan akan dilakukan secara voting dengan sistem satu negara, satu suara, dan kemenangan mayoritas. Hasil voting dianggap sah apabila yang pertama, perdak multilateral mendapat persetujuan 2 atau 3 anggota WTO. Yang kedua, melepaskan suatu negara dari suatu kewajiban harus mendapat persetujuan 3/4 suara. Yang ketiga, untuk mengamandemen ketentuan harus mendapat dukungan 2 atau 3 suara. Yang keempat, untuk menetapkan anggota baru diperlukan suara mayoritas 2 atau 3 suara. Keanggotaan WTO. GATT sama dengan WTO. Anggota GATT otomatis menjadi anggota WTO yang dikenal sebagai anggota asli WTO. Tahapan menjadi anggota yang pertama, permintaan resmi untuk menjadi anggota. Yang kedua, negosiasi dengan seluruh anggota WTO. Yang ketiga, menyusun draft keanggotaan baru. Yang keempat, keputusan akhir. Sebagian besar negara anggota mempunyai perwakilan diplomatik di Jenewa yang dikepalai oleh seorang dubes khusus untuk WTO. Penyelesaian sengketa WTO. Prinsip penyelesaian sengketanya yaitu adil, cepat, saling menguntungkan, dan efektif. Proses penyelesaiannya, yang pertama menelaah kasus, yang kedua membuat keputusan, yang ketiga DSB menerima atau menolak keputusan pengawasan keputusan. Tahap-tahap penyelesaian sengketa. Tahap yang pertama yaitu konsultasi, maksimum 60 hari. Sebelum dibawa ke panel, negara sengketa harus berunding atau konsultasi untuk mencari jalan keluarnya. Tahap yang kedua, panel, maksimum 45 hari untuk pembentukan panel, ditambah 6 bulan panel bekerja untuk menghasilkan keputusan. Jika tahap 1 gagal, penggugat dapat meminta dibentuknya panel. Negara dapat merintangi
terbentuknya panel sebanyak 1 kali. Tetapi pada sidang DSB yang kedua kalinya, pembentukan panel tidak bisa lagi dihalangi, kecuali ada konsensus yang menentang pembentukan panel tersebut. Yang kedua, laporan panel hanya dapat ditolak melalui konsensus dalam DSB, maka hasil putusannya sulit untuk digugurkan. Yang ketiga, laporan akhir panel biasanya diberikan kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam waktu 6 bulan, kecuali dalam kasus penting atau kasus barang yang mudah hancur dalam 3 bulan. Tahap penyelesaian selanjutnya yaitu sebelum dengar pendapat yang pertama, masing-masing pihak mengajukan argumen kepada panel secara tertulis. Yang kedua, dengar pendapat yang pertama, kasus untuk negara penggugat dan tergugat, dan negara lain yang menyatakan punya kepentingan dalam kasus tersebut. Yang ketiga, bantahan atau rebuttal, yaitu negara yang terlibat mengajukan bantahan tertulis dan argumen lisan pada pertemuan panel yang kedua. Yang keempat, para ahli atau expert. Panel dapat meminta pendapatan para ahli atau merujuk expert review group untuk mempersiapkan pendapatnya. Yang kelima, draft pertama. Panel mengajukan draft laporan yang berisi latar belakang, fakta, dan argumen untuk kedua belah pihak dan memberikan waktu 2 minggu kepada pihak-pihak untuk memberikan tanggapannya. Laporan ini tidak memuat temuan dan kesimpulan akhir. Selanjutnya yang keenam, laporan sementara. Interim report. Panel mengajukan laporan sementara yang memuat temuan-temuan dan kesimpulan akhir kepada kedua pihak dan memberikan 1 minggu untuk memberikan tanggapan atau review. Yang ketujuh, peninjauan atau review. Lamanya waktu untuk menanggapi tidak melebihi 2 minggu, dan dalam waktu tersebut, panel bisa saja bersidang tambahan dengan kedua pihak yang sengketa. Yang ke-8, laporan akhir atau final report. Laporan akhir diberikan kepada kedua pihak. Setelah 3 minggu, laporan tersebut disirkulasi kepada semua anggota WTO. Jika terbukti tergugat bersalah, maka panel dapat memberi arahan tentang bagaimana seharusnya dilakukan. Yang kesembilan, laporan akhir menjadi keputusan. Laporan tersebut otomatis menjadi keputusan atau rekomendasi DSB dalam jangka waktu 60 hari, kecuali dalam konsensus menolaknya. Kedua pihak yang bersengketa dapat mengajukan banding. Waktu penyelesaian sengketa. Yang pertama, konsultasi, mediasi, dan lain-lain yaitu 60 hari. Pembentukan dan penunjukan panel waktunya 45 hari. Laporan final panel pada pihak-pihak sengketa waktunya 6 bulan. Laporan final panel pada semua anggota WTO waktunya 3 minggu. DSB mengesahkan laporan waktunya 60 hari. Total tanpa banding yaitu 1 tahun. Laporan banding 60 dikurangi 90 hari. 60 sampai 90 hari. DSB mengesahkan laporan banding selama 30 hari. Total dengan banding yaitu 1 tahun 3 bulan. Proses panel DSB. Yang pertama, konsultasi. Yang kedua, pembentukan panel. Yang ketiga, penetapan kerangka acuan panel. Yang keempat, penilaian panel. Yang kemudian harus direview oleh para pakar. Yang tahap yang selanjutnya yaitu tahap permintaan sementara, yang harus sidang review dengan panel, kemudian diserahkan ke laporan panel. Yang selanjutnya laporan panel direview banding dengan DSB mengesahkan laporan panel tersebut. Kemudian pelaksanaan putusan ke sengketa atas implementasi
Kemudian jika tidak dilaksanakan revitalisasi, kemungkinan arbitrasi. Nah, materi yang terakhir yaitu strategi marketing internasional. Strategi EPRG. Orang yang pertama memperkenalkan EPRG adalah Perlmutter pada tahun 1969. EPRG adalah suatu strategi organisasi yang ditandai oleh etnosentris, polisentris, regiosentris, dan geosentris. Model EPRG bertujuan untuk mengidentifikasi orientasi pada suatu organisasi, di mana biaya dan keuntungan organisasi akan berbeda tergantung pada orientasi model tersebut. Oleh karena itu, identifikasi akan orientasi yang tepat adalah sangat penting. Demikian juga halnya adalah penting agar budaya organisasi, strategi pemasaran, dan lain-lain dilaksanakan secara konsisten, sehingga organisasi dapat beroperasi secara efisien di pasar. EPRG adalah suatu organisasi yang ditandai oleh etnosentris, polisentris, regiosentris, dan geosentris. Yang pertama, model etnosentris. Model etnosentris berasumsi bahwa negara asalnya lebih unggul dibanding negara lain. Manajemen hanya melihat persamaan yang ada di pasar dan berasumsi bahwa produk dan kebiasaan yang sukses di negeri sendiri akan sukses juga di mana saja. Yang kedua, model polisentris mempunyai asumsi bahwa masing-masing negara adalah unik, sehingga mengembangkan strategi yang berbeda-beda. Masing-masing anak perusahaan di luar negeri mengembangkan strategi bisnis dan pemasarannya sendiri-sendiri. Yang ketiga, model regiosentris. Model regiosentris hampir sama dengan polisentris, namun organisasi polisentris tidak hanya mengakui adanya perbedaan sifat spesifik, namun juga merasakan adanya sejumlah kesamaan dari masing-masing pasar luar negeri. Yang keempat, model geosentris, yaitu memperlakukan semua pasar luar negeri sebagai satu kesatuan, yaitu pasar global. Model geosentris lebih berfokus pada mengambil manfaat dari skala ekonomi. Hal tersebut telah memicu peningkatan kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan dengan menggunakan sumber daya global secara efisien. Strategi EPRG. Yang pertama ada expand or not, meliputi faktor domestik, faktor lingkungan, internasional, dan pergi atau tidak. Yang kedua, entry of mode, meliputi karakteristik pasar, kemampuan perusahaan. Yang ketiga, marketing mix, meliputi karakteristik pasar dan kemampuan perusahaan. Yang keempat, international market evaluation, meliputi pasar berkembang, variabel segmentasi, pemilihan pasar internasional, dan penilaian peluang. Yang terakhir, overall strategi, meliputi waterfall strategi, sprinkle strategi, dan sequencing. Strategi international market. Yang pertama ada exporting atau mengekspor. Terdiri dari dilakukan dengan tidak langsung melalui distributor domestik, dan yang kedua secara langsung ke pelanggan atau distributor luar negeri. Yang kedua ada perjanjian kontrak, terdiri dari pembuatan kontrak, perizinan, dan waralaba. Yang ketiga, aliansi internasional, terdiri dari strategi aliansi internasional, konsortia, usaha patungan internasional.
Yang keempat, ada investasi asing langsung, terdiri dari kantor sales, merger dan akuisisi, dan greenfield. Nah, sekian presentasi dari saya, semoga paham. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang kurang. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.